Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pada hari akhirat nanti, orang-orang yang telah kembali kepada Allah, orang-orang yang telah meninggal, pada hari akhirat nanti ketika amal mereka dihitung, dihisab amal mereka, alangkah terkejutnya mereka, hirun gegalan, ketika Allah menampakkan kepada mereka amal-amal kebaikan, pahala yang dilakukan oleh mereka, yang mereka itu tidak pernah melakukannya di dunia. Terkejut wadega kalian, wadega pelemah pahala oleh Allah ken amal goknya, seolah-olah heran dan terkejut. Siapa mereka? Inilah orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang cerdik. Mereka pernah berbuat 3 amal di dunia ini, sehingga mereka mendapatkan titik aman ketika mereka kembali kepada Allah. Jadi kita lakukan 3 hal ini, ketika kita meninggal kembali kepada Allah, kita akan berada pada titik aman. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesuai dalam sebuah hadis yang mungkin sering kita dengarkan, hadis ini dibaca oleh para da'i, para syekh, ustaz-ustaz kita. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini semua hadisnya ini hampir sama, cuma kadang lafadznya berbeda. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam, dalam hadis yang lain, idza mata al-insan inqata'a kullu min amali, terputuslah seluruh amal mereka, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika manusia itu telah kembali kepada Allah, maka terputuslah seluruh amal mereka, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada keduanya. Maka hadis ini diterangkan di dalam sebuah kitab yang sangat masyhur sekali, yaitu kitab yang anak-anak Dayak itu ngaji pada kelas 3, kitab I'anatut Thalibin. Ya, ada 4 juzuk di sana. Ini kitab yang paling masyhur, atau disebut dengan Fathul Mu'in, karangan Syekh Bakhri Ad-Dumyati, Syekh Bakhri Asy-Syatta Ad-Dumyati. Apa diterangkan di sana tentang hadis ini? Bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah sedekah yang mengalir, bukan sedekah biasa, sedekah yang selalu mengalir. Maka di sana disebutkan wa tanfa'u maitan, bermanfaat akan si mayit, min warathin wa ghairihi, daripada yang mewarisi dan selainnya, dalam kurung dibuat shadaqatin, sedekah, kemudian dibuat artinya wakaf. Di sedekah jariyah itu adalah wakaf. Mana contohnya? Li mushafin, seperti kita mewakafkan mushaf. Baca Al-Quran, kita wakaf ke masjid. Kita ambil Al-Quran, kita beli, kita wakaf di Dayak, di balai pengajian. Maka Al-Quran itu dibaca oleh orang yang membaca. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran itu, selama itu pahalanya selalu mengalir kepada orang yang wakif, yang mewakafkan.
Kemudian disambung lagi di sana, wa bina'i masjid. Kita bangun masjid. Ini tablo granit, tablo keramik dipasang oleh tukang di atas granit itu, salat orang bertahun-tahun. Selama orang salat di atas granit keramik yang kita wakaf, selama itu pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkan itu. Kemudian disambung lagi, wa hafri bi'rin. Ya, kita menggali sebuah sumur. Nah, sumur bor. Ya, ada orang-orang di setiap dusun, di setiap tempat itu mengambil air ke sana. Nya jamun naurun tuha begah bak simpang kutablang di sana ada sumur yang orang memanfaatkan air di sana. Utsman bin Affan membeli sumur dari orang Yahudi, dimanfaatkan oleh seluruh orang muslim. Selama itu pahalanya selalu mengalir. Luar biasa. Kemudian disambung lagi, wa wasri syajarin. Katanom tiba bak kaye, bak amplam itu diubah. Ya, pohonnya berbuah, buahnya kita bagi-bagikan kepada orang lain. Buah itu kita sedekahkan kepada orang lain. Nyan dumna le nyan, sebanyak itu pahala yang diberikan oleh Allah. Baik ketika kita masih hidup, pahalanya diberi oleh Allah, sampai orang itu telah kembali kepada Allah, mereka terus mendapatkan pahala yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nyoronyo tanah masjid. Tanah masjid ya, sekian lama kita sudah melakukan berbagai macam cara kita lakukan untuk dapat kita melunaskan hutang wakaf tanah. Ini masjid ini, apalagi kita mewakafkan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Kemarin khatib tentang sedekah, tadi malam tentang sedekah. Ini dari kitab I'anatul Talibin. Jadi banyak sekali pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ada ilmu gedayon na ilme de. Na ilme kita berikan kepada orang lain. Ceramah, tak pegah, tak kubur kita. Atau takarang buku sama, kita buat buku kitab. Kemudian buku itu, kitab itu dibaca oleh orang lain. Selama orang itu membacanya dan mengamalkan apa yang kita tulis, selama itu pahalanya terus mengalir. Ilun tengku harta hana, ilme hana lum ja'bud. Ada yang ketiga, awaladin salihin yad'ula, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Jadi dalam hadis ini dikatakan anak yang soleh. Kenapa anak? Karena anak di sana dekat sekali dengan orang tuanya. Kecuali anaknya, anak durhakanya, anak berumun urun durha. Sehingga dalam hadis ini dikatakan anak. Tapi di dalam kitab I'anatul Talibin di sana ai muslim yad'ula, orang-orang muslim yang mendoakan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang muslim ini gedanyo uronyo yang tidak ada harta untuk mewakaf, tidak ada ilmu untuk kita berikan kepada orang lain, dan tidak punya anak yang soleh untuk mendoakan kepada kita, maka cari orang-orang yang soleh. Kalian urung-urung yang jroh, yang ibadahnya luar biasa, mengon ngurungnya, silahkan berkawan dengan mereka. Kenapa? Efek dari kita berkawan dengan mereka, ketika pada hari kiamat nanti mereka bisa membantu kita. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ghfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan kepada seluruh keluarga-keluarga kami, alladzina sabaquna bil iman. Mereka itu satu iman. Nyan gecok doa nyan gerom le para malaikat lam kuburan gerom. Gesipru lam kuburan. Seluruh ahli kubur imerpah-repah doanya. Yang dikrek doa gukeun le nego imu. Imerpah-repah doanya baju-baju tapo. Icok ambil bagian manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari akhirat nanti, ketika amal-amal kita dihitung, dihisab oleh Allah dan dimizan di atas timbangan, ketika amal kebaikan gedanyo misalnya 49,99. Ini amal kebaikan kita. Amal buruk 59,9. Bacuk tengah beda, satu beda. Ya. Maka orang ini naudzubillah, dia akan masuk neraka. Le amal buruk bacuk ketimbang amal baik, dia akan masuk neraka. Tapi sebaliknya ketika ada orang yang 50-50, amal baiknya 50, amal buruknya 50, berarti ketimbang sejajar. Di mana posisi orang ini? Dia akan ditempatkan pada suatu tempat yang tinggi yang namanya Ashabul A'raf. Yang kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Di sana orang itu akan ditempatkan pada satu tempat yang tinggi dan mereka bisa mendengar jeritan orang-orang yang di dalam neraka dan bisa dia menghirup udara, menghirup bebauan yang ada di surga. Urangnya tapi pada tempat yang tinggi, kenokan kedehkan. Surga tidak, neraka tidak. Maka orang inilah yang akan menunggu syafaat-syafaat dari dunia. Syafaat itu terbagi kepada 5. Yang pertama ada syafaat Rasul. Yang kedua ada syafaat Al-Quran. Yang ketiga ada syafaat amal yang baik. Yang keempat ada syafaat teman yang baik. Dan yang kelima syafaat Allah. Ketika uronyo dalam dunia tam laut berada. Kemudian baca Al-Quran juga tidak. Hiban dapat membantu kita. Kemudian amal yang baik juga tidak ada yang bisa kita pertahankan. Tidak ada ikhlas. Cari orang-orang yang baik. Cari orang-orang yang soleh, yang mereka itu punya amal lebih. Jud damang surga 50 sekian masuk ke dalam surga. Dia punya amal lebih. Lebih amal tu. Maka amal itu kemana dia berikan? Dia akan berikan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Ibu, ayah, abang, adik, keluarga. Seluruhnya dia akan berikan kalau masih tersisa amal itu. Ketika terakhir dia akan melihat. Ho ngenlung. Ngenlung nawai ho. Dulu ke masjid sama-sama. Buka puasa sama-sama di Masjid Al-Mabrur. Tadarus malam sama-sama. Ya Allah, kemana dia ya Allah? Pada hari ini saya di dalam surga, dia di mana ya Allah? Cek demi cek rupanya dalam neraka. Wahai Allah, amalku yang lebih itu berikan kepada dia karena dia adalah sahabat karibku di dunia ini. Gecok amalnya, gejuk ke orang yang dalam neraka kawannya tadi. Maka dia dikeluarkan oleh Allah dan akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah. Ini luar biasa. Nyo gedayo yang
Tak anggap hana anak yang soleh, hana ilmu, hana harta. Cari orang-orang yang soleh. Dia akan bakal bermanfaat bagi kita pada hari akhirat nanti. Pada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di akhirnya nasabah cerita. Ya, lo pegang. Nyo cerita nyata. Tidro urung, ya, ngen ulun tuan, kawan. Dia berkawan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh sudah tua, tapi orang soleh. Pada suatu ketika dia pergilah dengan orang ini dalam sebuah perjalanan. Dia mendapatkan setiap ada tempat. Tidak pernah orang ini tidak bersedekah. Dia apa jalan, ada orang yang tak sumbangan untuk masjid. Dia kasih 2.000. Dia pergi lagi lewat, bertemu lagi, dia kasih 2.000. Dia singgah di sebuah masjid, dia solat, dia kasih lagi 5.000, 2.000. Rupanya kali ketukar peng 2.000 dalam sebuah tempat. 2.000 keju. Wadah fikirkan hanayum 2.000. Dia duduk di kedai, ada orang yang pengemis, kasih lagi 2.000. Merumpuk oleh orang lain kejuk oleh 2.000. Ngelung malai. Kenapa saya tidak bersedekah? Rupanya efek dari sedekah itu luar biasa. Umur panjang, diberi kesehatan oleh Allah. Rezeki mentamah-tamah lagi kepegah buklam. Ini efek daripada sedekah. Maka orang-orang yang bersedekah, kita melihat umurnya panjang, kaduha kadang tapi makan. Nanti sehat. Ini sedekah. Apa yang perlu kita sampaikan pada hari ini, pada subuh ini? Seandainya kita tidak mampu mencapai 3 titik untuk mencapai titik aman, maka carilah orang-orang yang soleh, yang bisa mendoakan kalian semua, yang bisa mendoakan kita semua pada hari akhirat nanti. Kita akan dibantu oleh mereka dan mereka akan memasukkan kita ke dalam surga oleh Allah dengan syafaat dari orang-orang yang soleh. Baik, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.